Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Ma'rifatullah dari yang pertama, bab pertama. Selanjutnya adalah kita masih masuk tentang hakikat dari Ma'rifatullah. Jadi namun perlu diketahui bahwa belajar syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat kalau kepada guru yang belum sampai dengan ilmu ma'rifat itu akan menimbulkan kebingungan dan bahkan akan mengantarkan murid pada puncak kebingungan itu sendiri dan bisa menyebabkan yang terjadinya hayalan dan berpotensi pada dunia hayal dan bayang-bayang, dan akibatnya juga bisa tersesat dalam kesalahpahaman yang semakin dalam. Oleh karena itu, belajar ilmu ma'rifat itu harus kepada guru yang sudah mengalami dan sudah pernah menjalani keilmuan di bidang ma'rifat itu sendiri. Adapun bagaimana sih ciri-ciri orang ma'rifat? Ciri-ciri orang yang sudah belajar ma'rifat adalah yang pertama, biasanya memiliki ketenangan jiwa. Orang-orang yang mencapai ma'rifatullah itu mempunyai ketenangan jiwa yang sangat dalam karena ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Orang-orang yang ma'rifatullah memiliki keikhlasan, yaitu segala yang ia lakukan semata-mata adalah karena Allah, tanpa ada keinginan untuk dipuji atau dilihat oleh manusia, dan memiliki kepasrahan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, sehingga ia mampu berserah diri dan menerima takdir dengan lapang dada. Itulah ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifatullah ya. Berikut adalah beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menjadi rujukan dalam konsep ma'rifatullah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah ada di mana-mana. Setiap arah yang kita tuju akan mengarah kepadanya. Dan orang-orang yang mencapai ma'rifatullah akan melihat keadaan Allah dalam setiap sudut kehidupannya. Jadi kemanapun kita menghadap, kemanapun kita melangkah, disitulah kita ketemu wajah Allah. Itu menurut ayat ini ya, menurut ayat Al-Quran ayat 115. Kemudian kalau kita lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah mengajarkan bahwa dia sangat dekat dengan hamba-hambanya. Pengenalan akan kedekatan ini adalah bagian dari ilmu ma'rifat. Jadi hadirin saudara-saudara sekalian, jadi Allah itu sangat dekat. Bahkan ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita ya. Jadi lebih dekat dari nadi kita. Kalau kita melihat surat Al-Quran ayat 16, surat 50 atau surat Kaf, yang arti dalam bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai berikut. Saya coba bacakan ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikannya dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tadi ini yang seperti yang saya katakan barusan, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, dari urat leher kita ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya sendiri. Ini Al-Quran yang bilang ya, jadi bukan hadis qudsi lagi, tapi Al-Quran yang menyampaikan. Jadi orang-orang yang mencapai ma'rifatullah menyadari
kedekatan Allah ini dan tidak ada lagi hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Itulah hakikat dari pentingnya belajar ma'rifatullah. Coba kalau kita lihat lagi surat Al-Ankabut, Quran surat 29 ayat 69, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang terbaik. Ternyata Allah juga menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mencarinya dan berjalan menujunya, Allah akan menunjukkan jalannya. Jadi ini sesuai dengan ayat ini mensyaratkan bahwa Allah sendiri yang akan membimbing mereka yang berusaha mendekatinya. Jadi artinya sesungguhnya bisa, ya kan, karena ini bunyi dari Al-Quran ya. Jadi Allah sendiri yang akan membimbingnya, Allah sendiri yang akan mengantarnya bagi mereka yang berusaha mendekatinya. Jadi ma'rifatullah adalah hasil. Jadi ma'rifatullah itu adalah sesuatu bisa dibilang perjuangan dan hasil ya. Adalah hasil dari perjuangan dan jihad dalam mencari keridhaan Allah. Dengan mencari keridhaan Allah, pada akhirnya kita bisa ketemu Allah. Orang yang telah mencapai ma'rifatullah hidup dalam keadaan kesadaran penuh akan kehadiran Allah di setiap kehidupannya, di setiap aspek kehidupannya. Mereka menjalani hidup dengan ketenangan, ikhlas, dan selalu bersandar kepadanya. Ma'rifatullah mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan keterikatan pada materi menjadi kesadaran akan hakikat yang sejati. Jadi tidak ada keterikatan ya dengan materi ya, bahwa dunia ini adalah manifestasi dari ilahi. Jadi semoga Allah itu memberikan kita semua pemahaman yang mendalam tentang ma'rifatullah dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba kaji lebih lanjut secara keilmuan di bidang agama tentang ma'rifatullah. Coba kita uraikan definisi ma'rifatullah menurut beberapa ahli ya. Ahli dalam hal ini adalah ahli agama, yaitu definisi dan konsep ma'rifatullah dalam pandangan para sufi ya. Tentunya sufi-sufi yang sudah sangat mendalam dan mereka menggabungkan aspek intelektual, emosional dan spiritual. Menurut saya ya, jadi ma'rifatullah, kalau menurut saya, jadi dari simpulan tadi, ma'rifatullah adalah pengenalan terhadap Allah yang melampaui pengetahuan rasional dan teoritis. Ini adalah pengalaman langsung dan menyingkap atau kasaf tentang Tuhan ya, di mana seorang merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam setiap aspek kehidupannya. Berikut adalah pandangan para sufi terkemuka tentang ma'rifatullah. Yang pertama, Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi dan paling mulia. Bagi Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang dicapai melalui hati yang bersih, yang diperoleh melalui ta'ziyatun nafs atau pembersihan jiwa, dan ibadah yang tulus. Jadi ibadah yang tulus ya. Ia menegaskan bahwa ma'rifatullah tidak dapat dicapai hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu lahiriah, tetapi harus melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Menurut Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam keterkaitannya dengan Allah. Bagi para sufi, pengetahuan ini bukan sekedar memahami sifat-sifat secara teoritis, melainkan juga mengalami dan menyaksikan keesaannya dalam segala sesuatu. Itulah pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan hari ini, saya hanya akan menyampaikan dari pendapat Imam Al-Ghazali dulu. Mungkin pada bagian berikutnya nanti kita akan coba kupas ya, definisi ma'rifatullah menurut tokoh-tokoh sufi lainnya ya. Semoga penjelasan saya tentang ma'rifatullah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.